Untuk mereka yang masih membawa-bawa MK, membawa-bawa istilah bahwa Mas Gibran itu naik dengan melanggar konstitusi, saya akan tampilkan pernyataan dari seorang ayah yang sangat terkenal, Bapak Bonyamin, yang putranya mengajukan judicial review tentang perubahan usia untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan cerita sebenarnya tentang perubahan pasal pemilu supaya kesimpang siuran ini menjadi lurus. Kita dengerin yuk. Ini banyak persepsi kan nanti kan, gitu. Jadi artinya pada posisi itu, alhamdulillah saya bisa nyumbang negara, gitu. Saya juga bisa nyumbang diri saya sendiri kan, karena itu kantor lawyer Aris di Solo, terus kemudian di Jakarta ada 2, Balikpapan anak saya Almas itu sudah mendirikan di sana, sudah jalan juga. Udah jalan dia, Bang? Udah jalan dia. Habis heboh dia menang di MK itu, langsung nikah, langsung kabur ke Balikpapan. Aku tanya begini, ikut ayah ke Jakarta jadi kacung, apa ngelola kantor Balikpapan? Ya pilih ngelola kantor Balikpapan gitu. Iya gitu. Mungkin dari materi banyak ikut saya kan gitu kan, tapi dia langsung nantang begitu. Ya pengen lah. Jadi gara-gara putranya Bapak Bonyamin ini mengajukan judicial review di MK dan menang, maka secara tidak langsung mendongkrak kantor pengacara bapaknya dan jadi laku. Ini kan bisnis, teman-teman. Jadi ketika seorang pengacara mengajukan judicial review, menang, dia akan dianggap orang yang sukses. Maka bisnis pengacaranya akan dicari orang yang meminta bantuan untuk beracara gitu. Ini yang bicara ayahnya Almas ya. Di mana Almas saat itu memenangkan gugatan perihal perubahan usia. Dan dia juga kecipratan untungnya. Tapi sayangnya ada hal-hal yang juga perlu kita kritisi dari si Almas ini. Karena ketika gugatannya menang, kemudian menyebabkan Mas Gibran bisa masuk ke dalam bursa calon wapres, karena ada perubahan undang-undang ini, kemudian Almas menggugat Mas Gibran balik. Karena katanya Gibran tidak berterima kasih. Malah Mas Gibran digugat 10 juta. Uang 10 juta dan ucapan terima kasih. Pemirsa masih ingat dengan Almas Sakibiru, mahasiswa yang menggugat MK atas syarat usia Capres-Cawapres. Gugatan Almas yang dikabulkan MK membuat Gibran memiliki tiket pencalonan Cawapres. 2 bulan berselang, Almas kini justru menggugat balik Gibran karena kecewa Gibran tidak mengucapkan terima kasih. 2 bulan usai gugatan dikabulkan, Almas Sakibiru justru menggugat balik Gibran pada akhir Januari lalu. Alasannya, karena Almas kecewa tak ada itikat baik Gibran untuk berterima kasih kepadanya. Ketika pilkada dulu, akhirnya terpilih, orang-orang pendukungnya juga dikasih ucapan terima kasih. Lah ini Mas Almas ini kan membuka ruang yang lebar sehingga Mas Gibran bisa naik ke puncak. Tapi sampai detik ini katanya Mas Almas belum pernah mendapat ucapan terima kasih. Almas meminta Gibran membayar ganti rugi 10 juta rupiah yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pengacara saat melayangkan gugatan ke MK. Dan ini tidak sesuai sebagaimana yang bapaknya ucapkan juga ya. Mungkin ini juga menyebabkan munculnya orang-orang pembenci-pembenci Pak Jokowi dan Mas Gibran yang menggoreng-goreng perkara ini. Jadi ada seorang anak muda yang baru lulus, yang sebentar lagi akan diwisuda, kebetulan mengambil jurusannya hukum, yang dibantu oleh bapaknya untuk memenangkan sebuah perkara karena perubahan pasal di Undang-Undang Pemilu ini alot katanya. Nggak pernah diperhatikan oleh MK. Susah untuk mengubah usia pencapresan itu susah. Sudah beberapa kali dicoba itu susah. Nah, pada suatu hari bapaknya melihat ada peluang. Bisa mengubah nih. Bukan usianya yang diubah, tetapi ada frasa-frasa lain. Usia 40 atau di bawah 40 tetapi sudah pernah mengikuti pemilu. Nah ini ya, kata-kata inilah yang menyebabkan MK merasa boleh juga nih ya. Jadi kan tidak mengubah angka 40 tahunnya, tetapi ada persyaratan lain untuk yang di bawah 40 tahun, yaitu pernah mengikuti pemilu. Nah, yang mengajukan gugatan ini kan bukan hanya Almas saja, banyak. Ada dari Gerindra, ada dari bupati-bupati muda, bahkan wakilnya Ibu Khofifah juga mengajukan. PSI mengajukan, Gerindra mengajukan, banyak yang mengajukan. Mengelola diri sendiri gitu. Terkenal banget waktu itu ya Bang ya? Terkenal banget, asli sangat. Itu diajarin sama Abang nggak sih? Ya iyalah, ada lah. Ini pasal yang ini. Ada. Jadi sebenarnya memang ide itu kan saya melihat gugatan itu lucu. Diajukan Partai Garuda, Partai PSI, dan beberapa bupati wakil bupati dari Gerindra, termasuk wakil gubernur Jawa Timur. Wakilnya Bu Khofifah itu, nah maju ke MK, minta bahwa umur 40 itu dirubah. Nah,
kalau begitu kan pasti tidak dikabulkan. Merubah umur itu nggak boleh, itu tabu lah. MK tabu, karena itu kan istilahnya open legal policy. Itu urusan DPR dan pemerintah. MK nggak boleh memasuki ranah itu gitu. Nah, tapi nampaknya kan bisa aja ini akan ada yang isu heboh berikutnya, tanda kutip ya ada yang berkepentingan gitu. Dan clear bahwa saya pulang ke Solo, saya ajak diskusi wakil direktur saya Pak Arif Saudi yang di Solo itu, yang biasa ke MK, karena sejak zaman Pak Antasari mereka yang saya butuh apa udah maju MK, judicial review ahlinya kalau kantor Solo itu. Nah, saya diskusi, ini ada peluang ini. Oh iya ya, lah siapa? Ya bisa aja, Almas kan masih muda, dengan alasan oh ya diskusi mau anaknya udah berangkat gitu. Yang mengerjakan seluruhnya ya Pak Arif Saudi, karena sebagai lawyernya diskusi terus dengan Almas gitu. Nah, pada posisi itu saya jamin berkali-kali saya ngomong, saya semata-mata untuk ilmu, saya bertanggungjawabkan dunia akhirat, saya tidak akan menjual anak saya gitu. Jadi beliau ini melakukannya semata-mata karena ilmu, tidak ada yang membayar, ya. Tetapi beliau ini dapat untung dari mengajukan judicial review ini. Kantor pengacaranya menjadi laris manis, menjadi laku. Almas baru lulus kuliah, mendapatkan gelar SH, langsung bisa mengoperasikan kantor pengacara bapaknya yang ada di luar Jawa. Dan laris manis, laku keras. Dapat untung gitu loh. Nggak ada yang bayar, nggak ada yang nyuruh. Semata karena ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada yang upah, tidak ada yang order, apalagi memberikan honor banyak waktu itu nggak ada. Jadi saya jamin itu. Sehingga ya semata-mata untuk ilmu. Buktinya anak saya juga nggak dapat apa-apa juga dari kekuasaan. Saya juga pasti nggak mau dapat kekuasaan karena ini menjaga ilmu, karena saya mempertanggungjawabkan, saya tidak ingin mendidik anak saya untuk cara yang tidak benar. Mendapatkan, kalau orang lain mungkin bisa aja gitu klien saya, tapi kan karena ini anak saya maka saya jaga betul. Kenapa abang sama anak abang sama teman abang itu, kenapa sampai merasa harus ke MK gitu? Ya karena saya beritahu ini potensinya menang loh kalau dengan petitum yang begini. Emang abang kepengen yang bersangkutan menang? Siapanya? Gibran. Enggak, kami memilih bukan Gibran. Di Pilpres kami bukan memilih Gibran. Kami memilih Anies semua. Terus bapak ini dan keluarganya adalah pendukung Anies Baswedan. Jadi mereka ini membuat judicial review ini bukan untuk Mas Gibran, tapi yang ketiban untungnya itu ya Mas Gibran. Karena Mas Gibran bisa naik menjadi wapres begitu. Nah, orang-orang yang membenci Mas Gibran, membenci Pak Jokowi itu iri dengki. Jadi mereka yang iri dengki terhadap Mas Gibran mencari-cari kesalahan. Seolah-olah ada kerjasama ini dengan MK untuk menaikkan Mas Gibran. Pak Jokowi suruh-suruh orang nih untuk mengajukan judicial review. Kita sekarang melihat sendiri, mendengar sendiri dari mulut orang tuanya Almas Sakibiru bahwa memang beliaulah, karena beliau ini orang hukum ya, dan terkenal jujurlah beliaulah yang memberikan jalan bagi anaknya untuk melakukan judicial review karena melihat ada peluang menang di dalam gugatan pemilu kali ini. Karena tadi ada petitum yang bisa digunakan, yaitu penambahan frasa. Bukan mengubah angka, angkanya tetap 40 tahun, tetapi frasa tambahannya adalah sudah pernah mengikuti pemilu. Jadi kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh semua anak-anak muda yang pernah menjadi bupati, pernah menjadi wakil gubernur, pernah menjadi gubernur yang berusia di bawah 40 tahun. Kebetulan pada tahun 2024 ketika undang-undang ini berubah, Mas Gibran memanfaatkan itu dan berhasil. Ini namanya bejo, keberuntungan, dan ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka di usia yang masih sangat muda menjadi wapres Indonesia. Ini tidak kebetulan, tidak direkayasa, tidak diada-adakan, tetapi ini adalah jalan Tuhan, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang Gibran Rakabuming Raka menduduki kursi jabatan tertinggi nomor 2 di Indonesia. Dan tidak boleh ada satu orang pun iri dengki terhadap Mas Gibran. Nggak boleh. Kalau kalian iri dengki, maka sama artinya kalian memaki Tuhan. Kalian tidak menyetujui peraturan Allah yang sudah dicatat sebelum bumi ini diciptakan. Bahwa Gibran Rakabuming Raka akan menjadi wapres di tahun 2002, bulan Oktober. Orang-orang beragama harusnya memahami ini. Tetapi sayangnya orang-orang beragama ini sok suci, sok pinter, sok tahu hukum. Sehingga mereka dengan leluasa menyebarkan fitnah, kebohongan, buli-bulian, bahkan menuduh Pak Jokowi katanya bersekongkol dengan MK untuk membatalkan pasal pemilu demi anaknya. Bajingan kalian yang menuduh itu. Ini pelakunya
sudah bicara bahwa Pak Jokowi tidak membayar mereka, mereka melakukan itu demi hukum, mereka ini adalah pemilih Anies Baswedan, bukan pemilih Mas Gibran. Jadi kebenaran itu tetap akan muncul ke permukaan. Seperti yang sering saya katakan, orang benar tetap benar, orang salah nyungsep. Kenapa? Ya untuk ilmu aja. Bahwa itu menguntungkan Gibran, ya udah urusannya dia. Itu aja. Bahwa dalam permohonan itu seakan-akan anak saya menjadi penggemarnya Gibran. Iya, itu kan memang gugatan harus begitu, ada begitu. Namanya kita gugat warisan. Kan ya saya harus ngaku itu warisan saya, padahal meskipun bukan bisa jadi. Kan gitu, masa gitu kan? Ini kan prosesnya adalah petitumnya kepala daerah, kan gitu. Kenapa kepala daerah? Yang hasil pemilu, karena similar. Presiden itu similarnya adalah kepala eksekutif. Similarnya adalah dipilih pemilu. Kepala daerah juga kepala eksekutif dan hasil pemilu. Maka misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono nggak bisa karena bukan dihasilkan oleh pemilu. Wali Kota Jakarta Utara nggak bisa. Kepulauan Seribu nggak bisa. Atau PJ-PJ Bupati Gubernur juga nggak bisa. Maka kita turunkan kepala daerah yang hasil pemilu. Maka boleh mencalonkan diri jadi presiden. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, bahwa ini semua dilakukan demi ilmu, kata Bapak Boyamin. Beliau mendorong anaknya untuk melakukan judicial review karena usianya masih muda. Dan beliau mendapatkan manfaatnya. Kantor pengacaranya menjadi laris. Beliau juga mengatakan bahwa ya kalau bisa dipakai oleh Mas Gibran jadi presiden, ya itu keberuntungan bagi Gibran, biarin aja. Makanya beliau membantu anak-anak muda supaya bisa naik menjadi presiden maupun wakil presiden. Tapi dengan syarat tadi, tidak pernah menjadi kepala daerah yang menjalankan pemilu. Seperti itu. Abang bilang, saya milih Anies kok sekeluarga gitu. Termasuk Almas juga. Iya. Terus itu. Dengan lolosnya Gibran itu kan hasil gugatan maksudnya Almas gitu. Ada penyesalan nggak ya? Enggak, kita demi ilmu aja kok. Demi ilmu aja semata-mata. Kalau bicara semata, misalnya kemarin Hendri Satrio, Bu Yamin, gara-gara Bu Yamin Gibran jadi wapres. Bukan begitu, gara-gara Bu Yamin Prabowo jadi presiden. Ayo pilih mana?